Ada kabar gembira untuk supporter Manchester United. Manchester United disebut telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting CP musim panas mendatang. Menurut Miguel, melalui Football Transfer, Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang Sporting CP Victor Gyökeres. Pemain tim nasional Swedia itu akan pindah ke Old Trafford untuk bersatu kembali dengan Ruben Amorim menjelang musim depan. Gyökeres tampil gemilang sejak pindah ke Portugal pada musim panas 2023. Penampilannya yang luar biasa telah membuatnya menjadi incaran banyak klub papan atas dan Manchester United telah lama dikaitkan dengannya. Kedatangan mantan pelatih Sporting Ruben Amorim ke klub tersebut pada bulan November semakin memperkuat hubungan tersebut. Salah satu alasan mereka tidak melakukan langkah apapun adalah karena mereka sudah memiliki kesepakatan untuk mendatangkan Gyökeres ke Old Trafford musim panas mendatang. Mereka telah meletakkan dasar untuk mempertemukan kembali pemain tim nasional Swedia dengan pelatih asal Portugal. Pemain berusia 26 tahun itu dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar 100 juta euro dan Sporting akan bersikeras untuk membayar penuh untuk transfer pertengahan musim. Namun, mereka siap untuk menegosiasikan biaya sekitar 60 juta euro hingga 70 juta euro untuk transfer musim panas mendatang dan itu mungkin akan membantu Manchester United. Tentang transfer ke MU, Gyökeres menjawab secara diplomatis saat ditanya tentang minat Manchester United yang akan memboyongnya. Tentu saja dia sangat berarti bagi saya, mengingat dia memberi saya kesempatan itu dan membuat saya berkembang pesat, kata Gyökeres kepada Footballs saat ditanya tentang Amorim. Sementara itu dalam konteks pelatih Ruben Amorim yang belum puas dengan Zerski dan Højlund, Manchester United bersaing dengan banyak nama besar untuk merekrut striker Matteo Retegui dari Atalanta. Pelatih Ruben Amorim masih belum menemukan striker paling cocok untuk posisi penyerang tengah dalam skema 3-4-3 yang ia bangun di MU, ketika baik Zerski maupun Højlund belum memenuhi syarat profesional. Pelatih Ruben Amorim bahkan rela melepas kedua penyerangnya pada musim panas 2025 agar punya anggaran lebih untuk menggantikan skuad. Eksperimen yang dilakukan Ruben Amorim tampaknya bakal berubah formula baru di Manchester United. Itu terlihat saat ia memilih memainkan Patrick Dorgu bukan di posisi aslinya. Rekrutan baru dari Leicester itu ditempatkan di sisi kanan penyerangan MU. Setelah sangat ingin mendatangkan bek sayap kiri sepanjang jendela transfer Januari, sungguh mengejutkan ketika Dorgu melakukan debutnya di MU bukan di posisi alaminya. Dorgu menghabiskan debutnya sebagai bek sayap kanan. Dan meskipun The Reds bermain datar dan lesu dalam 45 menit pembukaan, Dorgu adalah secercah harapan. Pemain berusia 20 tahun itu membuktikan akurasi umpan yang lumayan, yaitu 82%, memenangkan setengah dari duelnya, memenangkan 2 tackle, menyelesaikan 2 intersepsi, dan melepaskan tembakan yang tidak terlalu melenceng jauh. Itu adalah awal yang solid. Kendati begitu, eksperimen Amorim tak berlangsung lama. Dorgu digantikan oleh Alessandro Garnacho dan hasilnya positif, di mana MU sukses meraih kemenangan 2-1. Terlepas dari solidnya debut Dorgu, keputusan Amorim untuk memainkannya di sisi kanan menjadi topik pembicaraan. Dorgu bisa ditempatkan di kanan secara reguler mulai sekarang hingga setidaknya akhir musim. Peran bek sayap sangat penting untuk sistem 3-4-2-1 ala Amorim dan Dorgu saat ini adalah satu-satunya pilihan alami yang tersedia bagi MU. Mengingat Amorim lebih menyukai opsi kaki kiri di posisi nomor 10, sisi kanan amat sangat mungkin mempertahankan posisi itu untuk waktu yang lama, yang berarti ia dan Dorgu bisa menjadi kemitraan pilihan pertama Amorim di sisi kanan. Amorim menolak untuk menutup pintu bagi posisi bek sayap kanan untuk menjadi posisi jangka panjang amat, tetapi keinginannya untuk bermain berkaki kiri di peran nomor 10 sisi kanan berarti pemain Pantai Gading itu bermain dalam peran yang lebih menyerang untuk saat ini. Manchester United sedang dalam tahap persiapan untuk meluncurkan strategi ambisius bersama Mission 21. Misi ini bertujuan untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris dan meraih trofi Liga ke-21 yang sangat dinantikan. Dengan semangat tinggi, klub bersejarah itu bertekad kembali ke jalur kemenangan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Menurut laporan The Times, inisiatif itu dipimpin oleh Direktur Olahraga Neil Sirdev dan ia kini mengemban tanggung jawab besar dalam operasional klub bekerja sama dengan Direktur Teknik Jason Wilcock.
Brailsford mengambil alih peran itu setelah kepergian mendadak Dan Ashworth dan hanya bertahan selama 5 bulan. Mission 21 merupakan bagian dari proyek lebih besar yang dikenal sebagai Project 150 yang bertujuan mengembalikan MU ke puncak sepak bola Inggris tepat pada peringatan 150 tahun klub pada 2028. Kami selalu mencoba mendatangkan orang-orang berpengalaman untuk berbagi ilmu dengan staf, memahami kondisi fisik pemain, dan mencari cara untuk meningkatkan performa mereka. Ujar Amorim dikutip dari laman resmi Manchester United. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebugaran dan performa pemain. Namun, meski ada banyak upaya perombakan, performa tim di lapangan masih belum menunjukkan konsistensi. Sejak kedatangan pelatih Ruben Amorim yang mengubah skema permainan menjadi 3-4-3, MU mengalami pasang surut. Setelah meraih 3 kemenangan beruntun, mereka terpaksa menelan kekalahan dari Crystal Palace di Old Trafford, membuat mereka terjebak di peringkat ke-13 klasemen. Dalam upaya memperkuat skuad, MU baru saja mendatangkan bek kiri asal Denmark Patrick Dorgu dengan biaya transfer GBP 25 juta atau sekitar 508 miliar rupiah. Dorgu diharapkan segera berkontribusi dalam tim utama Setan Merah di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Dengan laga melawan Leicester City di babak keempat Piala FA, lalu Bruno Fernandes CS akan berkunjung ke markas Tottenham Hotspur di lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Jadi, tantangan besar menanti Setan Merah. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka akan melanjutkan Mission 21 dan mengejar kembali kejayaan yang sudah lama hilang. Starting 11 terkuat Manchester United usai menggait dan melepas pemain di bursa transfer musim dingin 2024-2025. Ada sejumlah perubahan penting yang akan dilakukan Ruben Amorim. Manchester United harus menghadapi paruh kedua musim tanpa tambahan striker baru setelah gagal merekrut siapapun pada hari terakhir bursa transfer musim dingin. Sebagian penggemar berasumsi bahwa tidak merekrut siapapun justru menjadi kesalahan terbesar. United sempat dikaitkan dengan striker muda Bayern Munchen, Mathys Tel, namun justru Tottenham yang berhasil mengamankan jasanya dengan status pinjaman. Dengan bursa transfer yang telah ditutup, Amorim harus puas dengan tambahan 2 bek baru, yakni Patrick Dorgu yang dibeli seharga 30 juta pound sterling dan Aiden Heaven yang direkrut dari Arsenal. Kehadiran mereka memperkuat lini belakang, namun United justru kehilangan 2 pemain sayap, Marcus Rashford dan Anthony yang dipinjamkan ke klub lain. Di sektor penjaga gawang, Andre Onana tetap menjadi pilihan utama Amorim meskipun Altay Bayindir sempat tampil impresif saat melawan Arsenal. Sementara itu, lini pertahanan masih dalam tahap eksperimen. Amorim kerap mengubah komposisi 3 bek sejak mengambil alih posisi manajer pada November lalu. Kondisi semakin rumit setelah Lisandro Martinez mengalami cedera lutut yang tampaknya akan membuatnya absen dalam waktu lama. Di lini tengah, Manuel Ugarte hampir pasti mengisi salah satu utama. Namun muncul pertanyaan besar terkait siapa yang akan mendampinginya. Kobbie Mainoo tampil brilian di Liga Eropa saat dimainkan dalam peran lebih menyerang, yang membuka kemungkinan perpindahan posisi dengan Bruno Fernandes. Sementara itu, keputusan besar harus diambil terkait lini serang. Apakah Amorim akan tetap mempercayai Højlund dan Zalewski? Atau justru mencoba Mainoo sebagai ujung tombak? Striker kedua yang tersedia mengeluhkan kurangnya kesempatan bermain reguler, yang mungkin mempengaruhi performa mereka. Untuk saat ini, Højlund tampaknya lebih diunggulkan dibandingkan Zalewski yang mengakui dirinya bukanlah striker murni. Sementara itu, Alessandro Garnacho harus menerima kenyataan menjadi pemain cadangan meskipun kecepatannya bisa menjadi senjata mematikan saat menghadapi bek lawan yang kelelahan.